Oke, kali ini kita kembali lagi di episode OTW, Open Talk With, dan episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan hal-hal yang akan kita bahas ini mungkin agak sedikit tabu kalau kita bahas di Indonesia ya, khususnya Aceh, tempat kita sekarang ini. Jadi kita akan membahas topik kali ini dengan pikiran terbuka dan dapat dikatakan tidak ada yang akan tersinggung ketika kita berbicara tentang hal ini. Oke, kita sambut malam ini kita kehadiran Acul. Hai semuanya. Oke, Acul biasa dipanggil Acul. Acul atau nama panjangnya Acul apa? Sebenarnya nama aslinya tuh Nasrul Amani. Cuman pas di zaman SMP tuh kan zaman-zamannya masih bikin Facebook. Oke. Nah, jadi itu harus kayak nyari gitu di buku atau di mana nama-nama gitu. Terus diplesetin tuh sama teman. Dibuat namanya jadi dulu Acoel pakai E. Terus kayak panggilan itu kan kayak kan mungkin Acoel gitu. Terus Acul ya udah mikir Acul. Terus Anaminya itu kan nama yang di Instagram itu kan Acul Anami. Yeah. Anami itu dari Amani, dari nama asli Nasrul Amani, jadi dibalik. Oh ya. Nggak Amani, jadi Anami. Anami Nah. gitu ya. Di zaman Facebook dulu nggak ada pakai Acul de Gaul. Ada. Sempat. Dulu namanya kan dulu punya geng, zaman geng dulu. Dulu namanya tuh nama gengnya tuh TTC. TTC. Jadi kan kami dulu tuh pakai BlackBerry. Tapi kami juga ada HP kayak Nokia kecil. Oh, tenot. Itu tuh. Jadi tenot community. Jadi TTC tenot community. Oke. Jadi namanya dulu tuh TTC Acul Alaska. Jadi kami tuh semua tuh belakang tuh pakai Alaska. Jadi misal contoh namanya Odet. TTC Odet Alaska. Terus Amel, TTC Amel Alaska gitu. Jadi Alaska tuh karena kami emang kayak suka aja gitu nuansa di Alaska gitu. Dingin gitu ya. Ya. Menarik juga TTC tenot community. Oke, Acul asli Aceh? Asli Aceh. Lahirnya di mana? Lahirnya di Melabu. Cibarat. Dan besarnya di Melabu juga? Benar. Ada pernah tinggal di pengalaman di luar kota kah? Belum sih, kalau stay belum. Cuman kalau misal kayak pergi main-main kayak gitu liburan gitu ya? Atau kalau misal ada event acara gitu keluar kota atau ada. Berarti sekarang kan kita lagi di Banda Aceh ya? Sejak kapan Acul tuh stay di Banda Aceh dan merantau dari Melabu? Pertamanya dulu tuh nggak diizinin kalau untuk ke luar kota. Tapi karena ya emang kuliah pengennya di luar kan. Dulu pengennya kuliah tuh di Unimed Medan, cuman kan nggak diizinin. Ya udah ambil kesenian di Banda Aceh. Karena emang pengen tuh masuk kesenian gitu. Cuman kayak ayah tuh pengennya bahasa Inggris ambilnya gitu. Terus ya nggak ada di Melabu juga kan. Di Melabu kan nggak ada jurusan bahasa Inggris. Jadi yaudah mau nggak mau tes di sana. Terus pas tes di sini di Banda Aceh nggak lewat di bahasa Inggris tuh, akhirnya lewat di kesenian. Terus ya udah bilang sama orang tua ya harus ke sana, harus ke sini gitu. Ya udah akhirnya mulai stay di sini tuh dulu bareng sama teman-teman. Dari tahun 2015 ya. Itu baru mulai kuliah ya. Dan sekarang udah selesai? Belum. Lagi nyusun. Nonaktif. Oh, nonaktif. Memang sering kalau gitu. Kalau misalnya mahasiswa tingkat akhir tuh godaannya itu memang besar dan tantangannya juga lebih ini ya. Iya. Oke, kita kembali ke topik awal ya. Acul ini sebenarnya bisa dipanggil Acul ini sebagai transgender, apakah transseksual atau apa nih? Apa sih bedanya tuh antara? Jadi gini, bedanya transgender sama transseksual itu kalau misal orang yang merubah penampilannya atau bukan gender, iyalah penampilan secara luar itu bisa dikatakan transgender. Contoh kayak misal cowok berpakaian seperti cewek yang layaknya emang dengan kelakuan seperti cewek pun itu baru dibilang transgender. Tapi transseksual itu apabila seorang transgender ini melakukan operasi kelamin. Nah itu baru bisa dibilang transseksual. Karena transgender belum termasuk transseksual, tapi transseksual sudah termasuk transgender. Oke, itu informasi terbaru ya. Aku di Google pun bisa cari malah memang susah sebenarnya karena informasinya itu bias ya. Kalau di internet, oke, kita berbicara tentang Acul nih ya, seputar transgender gitu.
Acul mulai mulai merubah penampilan, transisi, mulai melakukan operasi dan sebagainya itu mulai sejak kapan? Itu mulainya pertama di semester 4 ke 5 waktu di kampus. Di kampus. Jadi dulu tuh waktu di kampus tuh masih zaman-zaman yang kayak tapi udah lipstikan, itu Udah pakai make lipstikan. up gitu ya? Udah karena kan kalau di kampus kan sebenarnya emang awal-awal tuh kena tegur. Cuman ya karena emang anaknya bandel jadi kayak ya udah kayak gitu. Terus pas di semester 5 itu udah mulai pakai celana kulot yang high waist segini, terus masukin baju ke dalam, udah pakai tote bag kecil-kecil kayak gitu. Itu pernah kena tegur tuh, cuman kayak nggak dipeduliin. Terus Gitu makin kemari terus kayak makin berani karena kan posisinya kayak ya udah ini kan udah jauh nih dari orang tua. Walaupun kayak mereka sebenarnya kayak biasa aja, terus kan kita kan nggak pernah mau kasih tahu yang kita gimana di sininya gitu. Terus ya udah tuh dari situ udah mulai manjangin rambut gitu. Kalau misalnya Acul itu tersadar ketika istilahnya jiwa Acul itu terperangkap di dalam raga yang salah, istilah dalam raga laki-laki itu sejak kapan sadarnya? Mulai merasa. Tapi kalau misal kayak perlakuan yang ke Mayu kayak gitu tuh emang udah dari kecil. Jadi dari kecil dari sebelum TK pun itu Acul udah sering diikutin lomba nari karena kan mama itu penari. Kalau bukan penari maksudnya mama tuh pernah di satu sanggar dari kecil tuh Acul tuh sering dibawa gitu. Dibawa untuk ke sanggar itu ya. Kayak liatin mama nari itu tuh dari kecil gitu. Terus yang kayak pas umur berapa ya? Umur 4 tahun, 3 tahun tuh itu udah mulai nari sendiri telanjang gitu. Pakai anduk di sini kayak rambut gitu-gitu. Membayangkan sebagai rambut panjang gitu ya. Itu sampai diliatin sama saudara-saudara lain terus diketawain. Itu terakhir dicerita pas SMP baru dicerita kayak gitu. Terus ya mulai ininya tuh yang ngerasa kayak ini bukan aku nih gitu. Itu pas SMP sih. Pas SMP. Baru ketika sadar bahwa itu sempat ngerasain pacaran sama cewek lagi. Iya. Berarti dulu Acul istilahnya masih bisa menjalin hubungan asmara dengan perempuan gitu ya. Tapi itu nggak ada yang rasa kayak dia partner aku banget tuh nggak ada yang kayak udah ya jalin kayak orang pacaran ya udah pacaran aja gitu. Oke. Tapi kalau sekarang ini punya pacar nggak? Punya. BTW ya. Kalau boleh tahu orang sini juga? Orang luar nggak? Orang Banda aja. Karena aku udah lihat kemarin tuh di konten YouTube kan. Ada transpuan lah, kita ngomong transpuan. Ada transpuan, dia tuh punya standar tersendiri dia terkait pasangannya. Dia harus orang luar, harus orang bule lah istilahnya. Habis itu harus punya tato gitu-gitu. Kalau Acul sendiri ada nggak standar ketika untuk menjalin asmara dengan pasangan? Enggak sih, karena sebenarnya gini, kalau kenapa mungkin alasan dia milih orang luar, karena kan mungkin orang luar tuh lebih open mind. Jadi nggak yang kayak nggak mikirin kayak apa yang ada di dalam celana kita, kan gitu. Karena ya udah just a feeling aja, kayak aku nyaman sama kamu nyaman sama aku, ya udah jalan bareng gitu. Tapi kalau misal orang di sini juga ada beberapa yang kayak gitu kan. Ya udah kalau misal ketemu, alhamdulillahnya kayak ketemunya sama yang baik aja gitu. Gitu. Tapi itu pasangan Acul juga tahu kan? Tahu. Oke. Berarti dan dia menerima. Karena Acul tuh tipikal orang yang kalau misal dia nanya, itu Acul bukan nggak nanya sih, nggak perlu nanya, kayak Acul tuh pasti kan tahu. Kayak contoh di DM itu kan banyak tuh orang-orang yang kayak ngajak kenalan, hai segala macam. Terus ya Acul harus bilang, takutnya kan orangnya tuh kan kayak makin lama ngechat kita tanpa dia tahu kita siapa kan agak ribet. Jadi Acul tuh selalu kasih tahu kalau misal kamu tahu nggak kalau aku trans gitu, atau enggak, maksudnya coba deh scroll IG aku. Jadi aku tuh nggak pernah hapus foto aku dari zaman aku sebelum transisi pun, itu masih ada di Instagram aku. Oh, jadi misalnya ada yang orang mau kenalan juga bisa scroll gitu ya? Bisa. Berarti selama ini Acul kegiatannya di Banda Aceh itu selain kuliah dulu ya. Kalau sekarang ini kegiatannya apa? Sekarang sibuknya tuh kalau misal ada job makeup. Iya. Terus ngajar nari juga beberapa. Karena kan lagi mau ada event teman aku, Arman Fulawan, yang anak Ulau 2. Jadi aku tuh berpartisipasi kayak ngebantuin dia untuk koreografer gitu ya. Iya. Berarti ada minat untuk terjun ke dunia entertain berarti ya Acul ya? Ada, udah pastilah. Tapi kemarin kalau nggak salah aku, Acul ini pernah menang lomba nyanyi, vokal solo ya? Vokal solo di event apa tuh kalau boleh tahu? Aceh Wedding. Di Aceh Wedding, iya. Di Hermes Hotel.
Herman Hotel itu sayangan sama siapa itu? Rame. Rame. Tapi Sebut nama nih nggak? masa Acul berarti apa namanya tuh? Acul bernyanyi as a lady ya tahu? Nggak, di situ orang tuh nggak minta gendernya apa. Jadi kayak kita daftar itu nama, alamat, nomor HP, itu nggak ada yang kayak jenis kelamin titik dua tuh nggak ada. Jadi ya udah gitu. Berarti Acul pas nyanyi Cuman itu itu sempat terjadi permasalahan karena di selesai event itu ada yang ngelapor ke panitia. bukan ke Pihak berwajib. Oke. itu kalau misal ada transgender yang ikut gitu. Nggak ngerti juga kenapa nggak boleh. Itu tuh yang kayak yang Acul sayangin, kayak kenapa semua transgender di Indonesia atau di Aceh ini kayak susah jadinya jobless kayak gitu. Itu karena kayak orang masih mikirin itu jenis kelamin. Sebenarnya kita ini manusia gitu. Kita juga kayak berhak untuk kerja, berhak untuk mengekspresikan diri bukan, gitu ya. Iya, jangan karena kayak penampilan dia kayak gitu ya udah didiskriminasi gitu. Berarti ini Acul nih oktavnya tinggi juga ya? Enggak tinggi oktav Acul. Biasa aja. Bisa alto juga. Tenor. Oh, di tengah-tengah lah ya. Iya. Enggak, tapi kan berarti Acul bisa bass juga lah berarti kan? Bisa kan? Bisa. Berarti dari bass sampai ke tenor ya tinggi lah oktavnya, tapi enggak tinggi, enggak terlalu tinggi. Enggak tinggi. Boleh minum nggak sih? Boleh, minum. Oh, sorry. Oh ya, BTW kan sekarang hari ini kita lagi ada di Serata, Cul. Dan sekarang ini aku lagi minum kopi dari Aroma Senja. Nah, Aroma Senja ini, shout out to Aroma Senja. Aroma Senja ini adalah kopi hitam yang apa namanya itu lebih praktis. Jadi kalau misalnya biasanya biasa apa namanya itu kalau kopi V60 ya, V60 itu harus di segala macam, harus kita ke kafe itu kan. Nah, kalau sekarang ini bisa langsung di rumah. Karena dia langsung ada apa namanya ini? Apa namanya ini? Saringan apa? Drip di dalam bungkusannya gitu. Jadi tinggal sobek. Oh, jadi praktis. Jadi sobek tinggal pasang di sini. Nih. Udah tinggal seduh sendiri gitu. Jadi kita itu bisa ngopi di mana aja, bahkan kalau misalnya kita lagi trip sama keluarga gitu kan. Trip sama kawan-kawan ke luar kota gitu, bisa kita bawa gitu. Jadi lebih praktis ya. Dan rasanya pun terjaga juga ya kan. Betul nggak Aroma Senja? Tapi kalau misalnya pengen manis bisa tambahin gula kan? Bisa. Kalau misalnya kurang manis atau kurang, biasa kan kalau minum orang ada yang pakai susu tambah susu iya, gitu. makanya pakai susu full cream enak. Oke, Cul. Kita kembali lagi ke pembahasan utama ya. Acul berarti udah mulai transisi itu dari kelas 2 SMA lah ya berarti ya. Kalau enggak sih. Semester 3, semester 4 tadi gitu ya. 5. Nah, untuk pertama kali Acul itu come out sama keluarga, BTW udah come out belum? Udah. Udah. Jadi pertama kali kayak ngomong langsung kayak mau ngubah nih gitu. Itu kapan ya? 2 tahun yang lalu deh kayaknya. 2 tahun yang lalu itu. Itu gimana tuh reaksi? Gimana tuh pengalaman ketika come out? Apa ada rasa khawatir? Apakah ada rasa? Ada. Itu sampai jadi tuh pas pertama kali cerita, sebenarnya gini, tahunya itu pertama aku agak melenceng nih, itu kan tahu dari sosial media. Jadi kan aku private akun. Jadi ada orang yang nyampein ke ayah. Ke orang tua gitu ya? Iya. Ke ayah sih, lebih ke ayah pertama. Terus sampai ayah marah, terus saya telepon pulang atau nggak aku jemput, aku buat malu di sana. Terus iya ini Anas pulang. Jadi di rumah tuh manggilnya Anas. Karena kan Anas Anas di rumah. Iya ini Anas pulang gitu. Terus aku pesen mobil, terus aku pulang sampai ke sana, aku dudukin jam 2 malam. Kan dari bandar dari sini kan jam 7 malam. Sampai ke sana kalau naik mobil travel kayak itu kan jam 2 gitu. Itu sampai ke sana nggak dibolehin tidur, duduk terus ngobrol sama muka capek kayak itu kan. Itu keluarga full semua tuh? Atau ayah aja? Iya, kalau misalnya kayak ayah, mama, abang, adik itu ada semua. Terus itu kan nggak make up karena kan pulang, takut kan. Jadi nggak make up sama sekali, kayak duduk diam gitu kan. Ini bahasa Aceh boleh? Boleh. Kan lebih gak kah lo? Lebih gak Terus gini kan. Tahu kamu kayak mana malu aku atau orang bilang kayak itu depan sama aku kata dia, maaf ya gitu kan. Terus kayak Anas juga nggak minta, Anas kayak gini.
kalau misal emang ayah nggak bisa nerima, misalnya gini, sebenarnya nggak ada orang tua yang mau nerima anak kayak gini, cuman ya kayak aku tuh udah berkali-kali digituin kayak itu, jadi akhirnya kayak lu terus diangkat tangan gitu, udah capek, terus aku sampai sekarang pun sama ayah tuh nggak ngobrol, bisa ngobrol kayak cuman kayak sebatas kayak ambil tuh gitu-gitu doang, nggak ada yang kayak ya terus kayak curhat kayak dulu tuh nggak ada lagi. Cuman kalau misal sama mama masih kayak tuh, sama adik yang lebih respectnya sekarang tuh adik aku yang cowok sama adik aku yang cewek. Itu yang kayak, jadi dia tuh pernah dapet bukan bulian sih, kayak misal dikritik sama temennya kayak kau liat lah abangku tuh katanya, kan aku abang gitu ya, kau liat lah abangku tuh di TikTok, ada liat nggak katanya, dulu kan aku main TikTok kan, sekarang udah lagi udah hapus, liat abang kamu di TikTok tuh katanya joget-joget gitu segala macam, nggak malu kok kata dia, terus dia jawab kayak gini, dia ngelukain kok nggak katanya, dia ganggu kok nggak, kau diamin aja kata dia. Terus kayak dia sampai bilang kayak ini sama aku, nah terserah kau mau kayak mana, terserah kau mau jadi apa kata dia, kau tetap abang aku kata dia, karena dari semua perubahan kau, sifat kau ke aku tuh masih sama, jadi apa yang harus aku perlu takutkan kata dia. Aku cuma berharap, aku cuma berdoa ada hidayah itu nanti datang ke kau bisa berubah, kau balik lagi sama kami kata dia. Iya kan, misalnya kita aku nggak, makanya itu alasan kenapa aku nggak mau operasi. Kalaupun nanti akunya implan, mungkin implan payudara atau buat dia lebih gede lagi, cuman kalau misalnya yang kelamin aku enggak, karena aku mikir gini, aku tuh terlahir ke dunia ini kan cowok. Terus kalau misal aku amit-amit meninggal, mungkin implan aku ini bisa dilepas. Tapi kalau kelamin yang udah aku buang kan nggak mungkin balik lagi. Karena aku pengen pas aku mati pun, aku tuh masih pengen dimandikan secara laki-laki, dimakamkan secara laki-laki gitu. Kayak nama aku di nisan pun harus kayak nama yang laki-laki yang sebenarnya gitu. Karena ya takut aja gitu kalau mikirin ke situ. Karena gini, orang mikir kita tuh di covernya tuh kayak ala paling jual diri, paling kerjanya gini-gini. Hal-hal negatif gitu ya. Paling dia sama om-om gitu. Cuman ya kita cuma punya 2 tangan. Dan yang kita bisa tuh cuman kayak tutup telinga kita. Ya, kita nggak bisa nutupin kita nggak bisa nutup gitu ya? orang yang rame itu. Jadi ya udah jalan, let it flow aja udah terus. Keren juga Acul ya. Berarti selama setelah transisi istilahnya. Silakan. Aku anak nggak ngerokok di depan kamera. Berarti setelah Acul bertransisi merubah penampilan seperti sekarang gitu kan, pernah nggak ada berada di satu lingkungan yang membuli atau tidak menerima Acul? Mungkin pas di zaman waktu ospek. Jadi aku tuh pernah dengar senior aku tuh ngomong kayak gini. SMA atau kuliah? SMA. Aku kalau punya anak kayak kau, udah aku bunuh tadi. Di situ aku langsung kayak pas pulang aku terus ngaca kayak aku hina kali ya gitu. Kayak itu sih yang bikin aku sakit. Aku tuh kalau misal ada orang yang ngatain kayak bencong, itu aku ketawa. Karena kayak tolong dong cari kata-kata yang bikin aku lebih sakit hati dari itu, ada nggak? Gitu. Kayak misal makin dia bilang bencong, aku cuma makin kasih nampak ya kan? Ya nggak kemakan. Ya udah. Tapi yang kata-kata sampai bunuh gitu-gitu seharusnya aku tidak pantas. Aku kalau punya anak kayak kok kata dia, lo aku bunuh anak aku kata dia. Terus yang kayak sehina apa sih gitu, sejahat apa sih aku pernah nggak ngerti. Ya kan kita nggak bisa kayak ngebuat dia kayak harus mengerti kita juga kan, enggak, karena kita nggak bisa paksain orang tuh suka atau enggak sama kita gimana. Tapi sampai kata-kata dibunuh itu brutal kali. Apalagi posisinya kan itu masih SMA, masih labil-labilnya kita bilang. Baru dari SMP kan itu ospek. Habis itu pernah nggak mengalami kayak sampai depresi gitu-gitu dengan hal-hal seperti itu? Itu hal yang tadi itu terjadi sekalikah atau berulang-ulang kali? Pernah berulang-ulang kali nggak? Enggak, sejak kejadian itu, terus kan aku sering terima kayak di hari-hari berikutnya ospek itu kan sering kayak dikasih challenge atau dikasih hukuman atau segala macam. Itu aku makan semuanya. Waktu yang kayak dia bilang, sekarang kau joget di tengah lapangan, terus dijadiin musik, itu aku goyang segoyang-goyangnya. Karena ya udah, karena dengan aku totalitas kayak gitu, mereka yang udah kayak, oh kebal anak. Jadi jadi kayak makin ke situ, makin pertama aku sekolah SMA tuh kayak mereka udah nggak ada yang ganggu lagi gitu ya. Ada. Emang kalau bisa diganggu, aku lawan gitu. Berarti memang dari awal pas ospek itu udah bebal lah istilahnya kata. Cuman itu
sakit sih waktu dia bilang kayak gitu. Karena ada kata-kata dibunuh itu tadi ya. Nggak kebayang. Oke, untuk selama ini lingkungan pertemanan Acul, lingkungan keluarga Acul, atau lingkungan pekerjaan gitu, apakah ada kayak intensi untuk tidak menerima Acul gitu? Kayak kawan-kawan Acul sekarang, apakah mereka yang menerima? sekarang nggak sih, teman-teman sekarang sama kayak yang customer kayak makeup apa segala macam tuh kayak nggak ada lagi yang kayak yang jahat gitu, nggak sih, yang ngomong-ngomong kasar gitu udah nggak lagi. Kayak semuanya baik-baik semua. Karena yang kayak gitu udah aku tinggalin gitu. Oke, Iya. oke. Berarti ini sebenarnya tuh apa sih pesan yang mau Acul sampaikan kepada orang-orang yang masih menganggap bahwa menjadi transpuan atau menjadi orang yang mengekspresikan dirinya itu sebagaimana kenyamanan pribadi gitu. Apa sih pesan-pesan Acul untuk orang-orang yang masih berpikiran seperti itu? Mungkin kalau buat teman-teman semuanya kayak stop nilai orang dari jenis kelaminnya atau dari apa yang ada di balik celana dalamnya. Kayak itu nggak make sense. Jadi kayak biasakan untuk memanusia-manusiakan manusia, kayak nggak perlu harus mengkotak-kotakan manusia, karena kayak in the end semua orang cuma pengen happy ya, selama dia nggak ganggu kalian. Kayak nggak perlu harus kayak saling menghina, karena dengan kalian menghina itu pun secara nggak langsung kalian lebih hina dari orang yang kalian hina. Itu sih. Ya. Oke. Itu pesan-pesan dari Acul untuk orang-orang yang mungkin lagi menonton ini, Acul ya. Jangan jangan sampai mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan dari jenis kelamin, bahkan ras, bahkan budaya, bahkan agama gitu ya. Nih, aku khusus pakai baju hari ini itu karena lagi wawancara sama Acul. Nah, Jesus, Muhammad, Buddha all taught us how to be a nice person. Nah, ini juga sebenarnya quotes dari orang. Jadi karena Acul tadi banyak keluarin quotes, aku nggak punya quotes. Kayak quotes ini aja gitu. Oke. Cul, jadi nih dari penonton-penonton yang ada di sini nih, dari tim-tim kita nih, ada satu challenge tuh, Cul. Apa tuh? Jadi mereka ini orang yang suka nonton TikTok. Ya. Jadi ada satu konten TikTok, bukan challenge TikTok, yang lagi trending sekarang. Apa tuh? Ngomong laki depan kamera. Pakai suara asli. Ya mana? Enggak, tapi sebenarnya kalau suara asli gini, cuman bisa diturunin lagi. Oh, bisa dibasin lagi? Bisa. Udah betul bilang oktavnya tinggi nih berarti. Sekali bilang aja. Pakai gerakan. Pakai gerakan. Gini apa gini? Oh, gini ya. Pas. Ke kameranya, ke kamera ini. Bilangnya apa laki? Laki. Sini. Yang cantik dulu lah. Yang cantik. Kamera. Ya. Ayo lanjut. Tapi jangan kaget. Laki. Ya. Itulah berarti Acul ini merupakan wujud dari kebebasan berekspresi individu gitu ya, dimana kita nyamannya seperti berpakaian seperti apa, berperilaku seperti apa, itu merupakan kebebasan pribadi gitu ya. Dan buat kawan-kawan gitu ya masih istilahnya close minded atau masih berpikiran sempit, itu mungkin pelan-pelan itu bisa diubah gitu ya. Karena semua orang yang ada di muka bumi ini merupakan manusia dan layak untuk diperlakukan secara manusiawi gitu ya. Oke, mungkin Acul itu aja konten kita malam ini, dan kalau misalnya ada konten-konten selanjutnya nanti bisa kita datangin lagi Acul kembali. Oke. Oh ya, request juga untuk penonton kalau misalnya ada konten-konten selanjutnya yang mau kalian tonton atau ada yang mau kalian tanyakan kepada Acul atau aku gitu kan, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, see you guys. Bye.